Halo guys, kebetulan gue lagi mau nongkrong nih sama teman-teman gue di sana. Sebelumnya udah pada tahu belum kalau konsep laporan keuangan itu apa? Kalau belum pada tahu, coba kita tanyakan ke teman-teman gue yuk. Let's go. Halo guys, jadi gue udah sama teman-teman gue di sini. Seperti yang gue bahas tadi di depan, gue mau nanya-nanya tentang konsep laporan keuangan bank. Jadi menurut Yoga gimana? Kalau menurut gue sih tentang laporan keuangan bank sih ya setahu gue ya itu sih suatu dokumen yang menjelaskan tentang posisi keuangan sama arus kas bank sama tentang ekuiditas suatu bank dalam suatu periode sih Dip. Kalau gue sih itu menurut gue ya. Oke, berarti menurut Mas Yoga gitu ya. Kalau menurut Pana gimana? Kalau menurut gue ya Dip, laporan kondisi bank laporan kondisi keuangan bank itu sama kayak check up kesehatan bank Dip. Jadi kayak sama halnya kayak kita check up kesehatan kita secara rutin lah. Jadi bank harus ngelaporin kondisi keuangannya setiap 3 bulan sekali Dip. Itu menurut gua. Kalau menurut lu gitu Pan, berarti Pan ya? Kalau menurut Dimas gimana? Kalau gua sih kurang lebih sama kayak anak-anak. Kalau menurut gua laporan keuangan bank itu tuh kayak buat informasiin tentang posisi keuangan yang mencakup kewajiban dan aset di dalam bank itu. Kalau menurut gua gitu. Oh, kalau menurut kalian berarti kayak gitu ya? Berarti di sini kan udah pada tahu konsep-konsep dasar dari laporan keuangan bank ya? Gimana kita coba bahas bareng-bareng kali ya? Oke, sip. Oke, let's go. Laporan keuangan bank merupakan rangkaian informasi keuangan yang disusun secara sistematis oleh bank untuk menggambarkan posisi keuangan, kinerja, serta arus kas dalam suatu periode tertentu. Konsep dasar dari laporan keuangan bank mencakup prinsip-prinsip dan struktur yang dirancang sesuai dengan karakteristik lembaga keuangan dan regulasi yang mengatur sektor perbankan. Ada 3 tujuan laporan keuangan. Pertama, menilai kinerja keuangan dan kemampuan bank dalam memenuhi kewajibannya. Kedua, untuk mengetahui tingkat likuiditas, solvabilitas, dan profitabilitas. Yang ketiga, untuk menilai tingkat risiko seperti risiko kredit, pasar, dan juga operasional. Komponen laporan keuangan bank terdiri dari beberapa hal, mulai dari neraca yang isinya menunjukkan aset, liabilitas, dan ekuitas pada akhir periode. Kemudian catatan atas laporan keuangan yang menyediakan informasi tambahan dan penjelasan detail mengenai angka yang disajikan. Selanjutnya ada perubahan ekuitas di mana menjelaskan perubahan modal atau ekuitas pemilik bank. Kemudian ada laporan laba rugi yang di dalamnya menampilkan pendapatan dan beban termasuk laba ataupun rugi bersih. Yang terakhir ada laporan arus kas, menggambarkan arus masuk dan keluar kas dari aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan. Komponen akun dalam neraca terdiri dari komponen harta. Di dalamnya terdapat harta lancar, penyertaan, harta tetap, dan juga aktiva lainnya. Di harta lancar terdiri dari kas, giro pada Bank Indonesia atau pada bank lain, penempatan pada bank lain, surat-surat berharga, kredit yang diberikan, dan juga sebagainya. Penyertaan terdiri dari penyertaan pada bisnis lain, biaya dibayar di muka, uang muka pajak, dan lainnya. Harta tetap terdiri dari tanah, peralatan, aktiva sewa guna usaha, dan lain sebagainya. Komponen akun dalam neraca yang kedua adalah komponen kewajiban. Terdiri atas kewajiban segera lainnya, surat berharga yang diterbitkan, pinjaman yang diterima, kewajiban sewa guna usaha, beban yang masih harus dibayar, taksiran utang pajak, kewajiban lainnya, pinjaman subordinasi, modal pinjaman, dan juga hak minoritas. Komponen akun dalam neraca yang ketiga adalah komponen ekuitas yang terdiri dari modal disetor, agio atau disagio saham, modal sumbangan, cadangan umum, cadangan tujuan, laba ditahan, laba tahun lalu, dan juga rugi tahun berjalan.
komponen laporan laba rugi komprehensif bank. Pertama, pendapatan bunga, kedua, beban bunga, ketiga, pendapatan operasional lain, 4. Beban operasional lain, 5. Cadangan kerugian penurunan nilai atau CKPN, 6. Laba sebelum pajak, 7. Pajak penghasilan, 8. Laba bersih tahun berjalan, 9. Penghasilan komprehensif lain, dan juga 10. Total laba rugi komprehensif. Laporan perubahan ekuitas adalah salah satu komponen laporan keuangan yang menunjukkan perubahan dalam modal atau kekayaan bersih suatu entitas, termasuk bank, selama satu periode akuntansi. Laporan arus kas adalah bagian penting dari laporan keuangan yang menyajikan informasi tentang arus kas masuk dan keluar selama periode tertentu. Tujuannya adalah untuk menunjukkan bagaimana bank menghasilkan dan menggunakan kas dalam kegiatan operasional, investasi, dan juga pendanaan. Catatan atas laporan keuangan adalah bagian integral dari laporan keuangan yang berfungsi untuk menjelaskan, merinci, dan juga memberikan informasi tambahan terhadap angka yang tercantum dalam laporan keuangan utama, seperti neraca atau laporan posisi keuangan, laporan laba rugi komprehensif, laporan perubahan ekuitas, dan juga laporan arus kas. Tujuan catatan atas laporan keuangan pertama, untuk menjelaskan kebijakan akuntansi yang digunakan oleh bank. Kedua, untuk memberikan rincian dan penjabaran angka yang terdapat di dalam laporan. Ketiga, untuk mengungkapkan informasi penting yang tidak bisa ditampilkan secara kuantitatif tetapi tetap relevan bagi pengguna laporan keuangan. Dan keempat, untuk memenuhi kewajiban pengungkapan sesuai standar akuntansi. Manfaat penilaian tingkat kesehatan bank, yaitu bagi perbankan adalah hasil akhir penilaian kondisi bank dapat digunakan sebagai salah satu sarana dalam menetapkan strategi usaha pada waktu yang akan datang. Dan bagi Bank Indonesia bisa digunakan sebagai sarana penetapan dan implementasi strategi pengawasan oleh Bank Indonesia. Pentingnya mengetahui penilaian kesehatan bank adalah sebagai tolak ukur manajemen bank untuk menilai apakah kinerja bank telah dilakukan berdasarkan dengan asas yang berlaku, dan sebagai tolak ukur untuk menentukan arah pembinaan dan pengembangan bank baik secara individual maupun secara keseluruhan. Pada tahun 1996, peringkat tingkat kesehatan bank di Indonesia dilakukan oleh Standard & Poor's Rating Agency atau S&P dari Australia dan Moody's Investor Service Ltd atau Amerika Serikat. Ada 5 peringkat yang diberikan oleh S&P. Pertama strong, kemudian satisfactory, kemudian adequate, kemudian vulnerable, dan juga inadequate. Di tahun 2004, tata cara penilaian kesehatan bank selanjutnya diakomodir berdasarkan Peraturan Bank Indonesia atau PBI nomor 6/10/PBI/2004 dengan pendekatan CAMHOS, yaitu Capital, Assets, Quality, Management, Earning, Liquidity, dan juga Sensitivity to Market Risk. Jadi kesimpulannya, laporan keuangan bank adalah dokumen penting yang menyajikan informasi keuangan secara sistematis dan terstruktur, mencerminkan posisi keuangan, kinerja operasional, serta arus kas bank dalam suatu periode tertentu. Penyusunan laporan ini dilakukan berdasarkan standar akuntansi dan regulasi yang berlaku, seperti PSAK dan ketentuan dari OJK dan juga Bank Indonesia. Laporan keuangan bank tidak hanya penting bagi manajemen internal, tetapi juga untuk regulator, investor, dan juga masyarakat umum untuk menilai kesehatan, kinerja, dan juga transparansi bank. Oleh karena itu, laporan ini harus disusun secara akurat, transparan, dan sesuai dengan regulasi guna membangun kepercayaan dan mendukung stabilitas sistem keuangan.
Oke, tadi kita udah sama-sama membahas tentang laporan keuangan bank. Gimana? Udah pada paham belum? Aman. Aman ya? Itu aja sih yang bisa kita sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.